Baik, di pelajaran 2 ini atau Ad-Darsusan ini ada beberapa hal yang akan kita perdalam. Yang pertama yaitu partikel atau harful laisa. Ini perhatikan, laisa ini secara terjemah atau arti dia berarti tidak, dan laisa ini, huruf laisa ini digunakan di dalam jumlah ismiyah. Ingat, dari namanya saja sudah nampak kelihatan bahwa yang namanya jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang didahului dengan isim. Contoh misalkan di sini ada al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun kemudian ditambahkan laisa, jadi laisal baitu bijadidin. Perhatikan, laisal baitu bijadidin. Nah, jadi asalnya kan rumah itu baru, atau ya rumah itu baru, kemudian ditambah laisa, rumah itu tidak baru. Jadi kebalikannya ya. Perhatikan di sini ada huruf ba yang membuat lafaz jadidin menjadi majrur. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi ba-nya ini membuat lafaz jadidinnya menjadi majrur seperti itu. Nah, setelah penambahan laisa, mubtada disebut isim laisa dan khobar disebut khobar laisa. Jadi begini teman-teman, perhatikan, kan ini asalnya al-baitu ini mubtada dan jadidun sebagai khobar, tetapi ketika ditambah laisa maka al-baitu jadi isim laisa, dan bijadidin menjadi khobar laisa. Nah, adapun sebenarnya sebelum ada ba di sini, sebenarnya kita bisa saja tidak memakai ba. Jadi seperti ini bunyinya. Jadi laisal baitu jadidan, asalnya seperti itu. Nah, dari contoh ini maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lafaz laisa ini memiliki fungsi. Jadi ketika ada kalimat laisa maka dia fungsinya adalah, perhatikan, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi lafaz laisa ini fungsinya adalah tarfa'ul isma, dia merofakkan isimnya menjadi rofa ya, watan sibul khobar, dan menasabkan khobar. Contohnya misalkan barusan al baitu jadidun. Contoh ini ya, al baitu jadidun. Maka ketika dimasuki laisa, perhatikan perubahannya. Laisal baitu jadidan, tambahan alif. Laisal baitu, perhatikan nih doma, jadidan. Seperti ini ya. Terus kenapa yang tadi bijadidin Ustaz? Itu karena di awalnya dia dikasih huruf jar sehingga menjadi laisal baitu bijadidin. Itu saja sih yang membedakan. Cuma kalau lihat ke fungsi dasar dari lafaz laisa ini adalah dia tarfa'ul isma, merapalkan isim dan menasabkan khobar. Nih ropa, dan ini jadi, ini perhatikan, jadi al baitu ini jadi isim laisa dan jadidan menjadi khobar laisa. Baik, kita kembali ke kitab untuk ke pendalaman. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk mu'anats dari laisa adalah laisat. Laisa jadi laisat. Misalkan Zainabu maridun, kemudian dirubah menjadi mu'annas, laisat Zainabu bimaridin, atau laisat Zainabu maridun, seperti itu. Atau as-sayyaratu qadimatun, laisatis sayyaratu biqadimatin, atau laisatis sayyaratu qadimatan, seperti itu ya. Ini tidak perlu kita bahas lebih mendalam ya, karena insya Allah nanti
ada pembahasan tertentu berkaitan dengan bentuk-bentuk selain bentuk muannasnya ya, muannas mufradnya, kan ini muannas mufrad dan mudzakkar mufrad. Atau juga nanti di percakapan itu bentuk laisa ini ada dengan bentuk lain, misalkan lastu bimuhandisin. Lastu bimuhandisin. Nah, kata ganti itu adalah isim laisa. Sedangkan bimuhandisin adalah khabar laisa. Nah, jadi lastu, lasna, nah itu adalah lafadz laisa yang dilekatkan dengan isim domir. Kalau di sini domir anak ya. Jadi lastu bimuhandisin ini juga sebenarnya seperti ini awalnya. Ana lastu bimuhandisin. Ini domir anak. Jadi ini sebagai domir ana dan dia sebagai isim laisa. Dan bimuhaddis ini adalah khobar ana. Atau misalkan ana mudarrisun, jadi lastu bimudarrisin atau lastu mudarisan. Ana minal hindi, lastu minal hindi. Seperti itu ya. Itu yang pertama, itu laisa. Kemudian juga catatan dari lafadz laisa ini, perhatikan di buku juga nanti kita akan menemukan lafadz seperti ini nih, laisa, kemudian ada lafadz li ikhwatun. Jadi laisa li ikhwatun, ini kepunyaan kan, li itu artinya saya tidak punya, li saya punya, kalau tidak punya laisa li. Atau boleh juga kayak tadi lastu, lastu laisa li ikhwatun, akhwatun ya, laisa li akhwatun. Jadi saya tidak memiliki saudara laki-laki. Ikhwatun adalah isim laisa dan li adalah khobar laisa. Ikhwatun sebagai isim laisa dan li sebagai khobar laisa ya, perhatikan ya. Jadi isim laisanya ikhwatun, dia dhamma, dan li-nya adalah khobar laisa. Dia pada hakikatnya dia adalah mahalnya dalam mahal nasab. Seperti itu. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, jika inna ditambah ke dalam kalimat seperti li ikhwatun, maka dia menjadi innali ikhwatan. Innali ikhwatan. Kenapa? Karena inna itu kan fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ikhwatan di sini sebagai isim inna dan li adalah sebagai khobar inna. Seperti itu. Itu ya, paham ya? Insyaallah. Kan asalnya begini. Yang laisa juga sama, yang laisa juga fungsinya dia tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi isimnya di sini jadi terakhir ya. Isimnya diakhirkan. Kemudian khobarnya didepankan. Kemudian juga catatannya Bilalun Ibnu Hamidin. Jadi di sini ada alif yang dihilangkan dalam penulisannya. Kemudian manil akh yang tadi sudah kita bahas secara harfiah berkata siapa Anda, ini adalah cara yang sopan untuk menanyakan pada seorang tentang dirinya. Baik, itu ya mungkin untuk pembahasan di dars 2 ini.